Kalau sebentar kami mau memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan, biar Engkau yang mau memberkati setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Halo, siap memuji Tuhan. Lambaikan tanganmu. Kita mau sembah lebih lagi. Silakan untuk duduk kembali.
kembali Bapak Ibu yang terkasih. Orang yang bersuka cita terpancar dari wajahnya. Coba tengok kanan kiri, ada yang perengat perut. Kita pujikan satu lagu ini dengan bergoyang ya. Waktu
Karena Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Apapun, dimanapun, kapanpun, kita selalu ada di Tuhan. Karena Tuhan selalu mengerti dan peduli. Saya berapa tahun yang lalu, anak saya namanya Feden, itu tahun berapa itu, naik sepeda motor, mengendarai sepeda motor, mau ke TP apa kemana gitu, saya kurang tahu. Nah, mobil itu belok tanpa rating. Nah, anak saya naik sepeda motor, jadi mengikuti jalannya, jejaknya mobil itu. Seketika itu anak saya nabrak, jatuh, masuk di dalam kolongnya mobil. Kalau menurut manusia itu sudah out, mati. Tapi Tuhan itu luar biasa, jadi bisa hidup sampai hari ini. Itu kalau kita gandol Gusti, iso ora iso, kudu iso. Itu semua nyanyian itu menjadi berkat yang ngarang nyanyian itu. Saya bersyukur punya Bapak Allah kita yang dahsyat. Sampai tahun ini masih hidup, masih bisa melayani, masih bisa bekerja, masih bisa hidup dan memberi mamanya. Biar sedikit UMR tapi bisa bekerja. Katanya Pak Gembala Hengsiang bilang, anak saya kan kerja di luar pulau, anak saya besar, jadi inginnya itu di Jawa Barat, di Surabaya, Malang, mana, pokoknya Surabaya atau Malang, jangan jauh luar pulau. Akhirnya di interview tetap di luar pulau sampai hari ini. Tapi bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Apapun yang dijadikan Tuhan, Yakobus 5:16, doalah benar besar kuasanya. Matius 4 ayat 4, itu Tuhan Yesus bukan roti saja, tapi firman Tuhan. Firman itu menguatkan dan menjadi jawaban buat kita yang jangan takut, jangan menyerah, tapi berserah pada Tuhan dan bersihkan hati kita, dicuci bersih dan jangan mendosakan. Tapi Tuhan itu baik. Apapun juga kita bisa menguatkan dan bisa sampai hari ini. Saya mau nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Akan ku takut, tetap di sisiku, bersamaku selamanya. Ada lagi ya, cici loro telu. Ayo sama-sama yuk, bagi berdiri yuk, ayo sama-sama. Yeay, papa, Emo enam, jangan ketinggalan sampai itu sama. amin. Bapak Gembala, Ibu Gembala, terima kasih sekian saksi. Puji Tuhan, lo tetap berdiri. Kandol Gusti, kandol Gusti, kandol Gusti. Sampai kita, kandol Gusti, kandol Gusti, kandol Gusti. Sampai kita,
kita memuliai Tuhan sampai akhir hidup kita. Ada amin? Amin. Kita menyanyikan pujian ini sama-sama sambil kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau tahu setiap ceritaku
hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, seberapa banyak Tuhan umat-Mu yang siang hari ini kami boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Kau memberkati, dan biarlah puji-pujian kami boleh menjadi suatu persembahan yang berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Sucikan setiap kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Kau urapi hamba-Mu. Tuhan Yesus, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu hanya dari Engkau saja. Tuhan Yesus juga memberkati yang memimpin puji-pujian. Tuhan juga memberkati pemain musik, juga pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Pak Edi. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, fantastis gitu ya kalau di kantor saya. Perkenalkan, saya Johnny Janser. Saya melayani di sekolah minggu kedua. Halo Tante, halo Cik Tati. Kali ini kita akan cerita tentang wonderful. What does it mean wonderful? Apa artinya wonderful? Itu L-nya satu, keliru ya, salah ketik ya. Wonderful. Siapa yang tahu kira-kira wonderful yang muda-muda? Indah, hidup yang indah. Jadi kita bisa menciptakan kehidupan yang indah itu di sini, bukan cuma saat kita keluar negeri, saat kita mungkin kaya, bukan cuma itu. Sekarang pun kita bisa menciptakan itu. Minta tolong selanjutnya. Nah, saya punya pertanyaan, ada hadiah. Silakan. Nah, stop dulu ya. Siapa yang tahu ini kira-kira ada 2 tokoh? Hadiahnya gantungan kunci Singapura. Lumayan lah ya. Siapa yang tahu? Ada yang mau menebak? Loh, enggak ada. 2 orang bersahabat. Orangnya baik. Siapa kira-kira? Ya? Oh, puji syukur. Betul, 100 Daud. Betul, mulai di sini. Betul. Kebagian kedua di sini. Silakan. Nah, silakan selanjutnya Daud dan Yonatan. Slide selanjutnya. Jadi Daud dan Yonatan ini seorang yang sangat baik. Mereka bersahabat. Lanjutnya, Saul mengatakan kepada Yonatan. Jadi Yonatan itu adalah anaknya siapa? Anaknya Saul. Ini maaf ya kalau gambarnya elek, jelek, mohon maklum ya. Karena ya memang ya saya bisanya begini. Ini Saul punya anak namanya siapa? Yonatan. Nah, kemudian dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Kenapa kok Daud harus dibunuh? Ada yang bisa kasih masukan? Kenapa Daud harus dibunuh? Siapa yang iri hati? Saul. Kenapa kok Saul iri hati? Karena Oma menjawab pertama kali dapat hadiah. Lumayan ya, meskipun sedikit ya. Iya, itu cocok untuk orang yang sudah usia lanjut, cocok. Empuk soalnya. Kenapa kok Daud harus dibunuh? Karena orang memuji Daud berkata. Ayo lagunya gimana? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa itu berapa? 10.000. Kalau beribu-ribu cuma 1.000. Jadi marah, bisa timbul hal yang seperti itu. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada. Iya, ini Yonatan anaknya siapa? Saul. Saul punya teman namanya. Ayo siapa yang tahu Daud itu anaknya siapa? Isai. Betul, 100. Nanti dapat rujak di belakang semua. Jadi Daud ini posisinya harusnya lebih rendah daripada Saul karena dia anaknya sedangkan ini seorang, ya siapa yang tahu? Orang ini siapa? Gembala, apa lagi?
Gembala terus apa lagi? Anaknya Isai, apa lagi? Seorang yang pemain kecapi. Dia pegawainya si Saul. Harusnya dia tidak menggantikan Saul sebagai, yang harus menggantikan siapa? Yonatan. Tapi ada satu ayat mengatakan Yonatan memberikan jubahnya kepada, keren ya, luar biasa. Kenapa kok orang itu suka sama Daud? Yonatan suka sama Daud kenapa? Daud orangnya baik, apalagi? Daud main kecapi, apalagi? Ya, tak jawab sendiri. Kira-kira kenapa kok Daud ini disukai sama Yonatan? Rendah hati, apalagi? Penuh kasih. Kira-kira Daud, kira-kira Yonatan tahu enggak bahwa dia akan menggantikan ayahnya sebagai raja? Kira-kira tahu enggak? Saya belum sempat menyelidiki apakah dia tahu atau tidak. Tetapi kalau tahu, lu kan mesti ini bagianku, betul ya? Tapi kenapa kok diberikan kepada Daud? Lanjut. Ternyata Daud ini anaknya Isai dari suku Yehuda. Dia tinggalnya di Betlehem. Ini mirip seperti yang pertama tadi, boleh? Nah, mirip seperti ini. Siapa ini? Orangnya ini dulu tinggal di Betlehem, terus pindah karena kelaparan. Kemudian si menantunya ini ikut sama ibu mertuanya. Siapa yang tahu? Naomi sama? Oke, ibu dapat rujak ya. Oh, haleluya. Haleluya. Jadi, mohon maaf ya, kok hadiahnya habis. Gak apa-apa ya. Jadi kita kesini kan bukan karena hadiah ya, tapi Daud ini dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Dia suka sama si Naomi. Kira-kira Naomi ini berbuat yang baik loh. Dia jadi mertua yang baik. Mertuanya tidak cerewet, mertuanya yang saling mendukung satu dengan yang lain. Dia tidak ada iri benci. Dia punya 2 anak menantu. Namanya siapa? Sama? Betul, Oma betul. Oma dapat makan siang di rumahnya Oma ya. Oke. Iya. Daud yang mempersiapkan untuk membangun bait. Yang membangun bait Allah siapa? Keren. Dia punya saudara yang jago berperang. Minim 3 orang. Namanya siapa? Eliab. Siapa lagi? Siapa yang tadi yang jawab Eliab? Loh, mana yang tadi jawab Eliab? Loh, kok hilang? Yang kedua siapa lagi? Eliab, terus Abi, Nadab. Yang ketiga siapa? Mereka itu gagah perkasa. Mereka ini pahlawan perang. Mungkin seperti Pak Hendro ini lebih gede kira-kira ya. Mungkin loh ya. Orangnya itu pahlawan-pahlawan yang memenangkan. Daud ini disukai sama Yonatan. Kira-kira ada sesuatu yang baik yang dilakukan oleh Daud sehingga Yonatan suka. Yang kedua, next selanjutnya, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Membunuh siapa? Loh, berarti lah Yonatan ini tidak uho sama papanya. Betul. Loh, kok ngapain ayahnya mau bunuh, kok dia harus beritahu ke si Daud? Oleh sebab itu hati-hatilah, besok pagi duduklah di satu tempat perlindungan dan bersembunyilah dia di sana. Terus kemudian yang ketiga, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu, maka aku akan berbicara dengan ayahmu perihalmu. Jadi ibaratnya dapat bocoran, diberitahukan ayahku ini planningnya bagaimana. Kan rencananya mau diapain? Mau diapain? Waduh, berarti kan ada satu orang yang mati, betul ya? Padahal Daud ini sudah melakukan apa?
sudah melakukan apa? Yang sangat fenomenal. Dia mengalahkan Goliat. Dia membuat Raja Saul itu berbahagia. Seluruh tentara Israel berbahagia. Filistin itu, si Goliat dan Daud, nanti ada gambarnya, itu akan diberitahu. Ya apa sih planning papaku? Papaku akan melakukan apa? Aku akan melihat bagaimana keadaannya. Aku akan memberitahukannya kepadamu. Kamu tak kasih bocorannya. Yang ketiga, aku akan keluar berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu ini. Maka aku akan berbicara dengan ayahmu tentang perihalmu. Kakak suaranya bagus. Next time sering latihan di sini ya. Cuma tadi agak kerendahan sedikit, nggak apa-apa, dinaikkan 1 oktav, bagus. Terus kemudian dia akan dibunuh, sahabat baiknya. Kalau saya dapat jam, ini saya dikasih seseorang, jam ini cukup mahal, kira-kira tak jaga atau tak geletak-geletak? No? Saya jaga, saya hati-hati. Dia cuma bilang gini, kok dipakai ya, boleh tak jual? Enggak boleh. Dulu saya sempat dikasih jam sama seseorang, tak jual, tak rupakan yang lain begitu. Ya mohon maaf sama orang yang ngasih itu. Nah, kalau yang ini pasti tidak tak jual, soalnya dia bilang suruh pakai, berarti tidak boleh dijual. Saya itu sukanya kalau sesuatu itu segera tak distribusikan supaya tidak jadi nandon seperti laut nanti. Saya sukanya jadi laut Galilea. Kalau Bapak Ibu murah hati, enak. Seperti Yonatan murah hati. Pertanyaan saya, Daud mati atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Kok tahu? Wong padahal Tajik waktu itu bukan ada di situ kan? Iya kan? Waktu itu kan bukan di zaman Daud kan? Di zamannya Taman Simpang kan? Kok bisa tahu? Di Alkitab cerita apa? Daud mati atau tidak? Aduh cek angele kok akeh pertanyaan ya. Ya enggak apa-apa ya. Nanti setelah ini kita makan rujak. Oke? Daud akhirnya mati atau tidak? Kok tahu? Mati gak jadi raja. Kalau mati tidak jadi raja. Kalau dia mati tidak ada silsilah Tuhan. Keren ya. Rut Naomi tadi itu merupakan salah satu silsilah Tuhan Yesus. Akhirnya ketemu Daud, nanti ada contohnya. Keempat, tolong. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul. Ya, Daud ini kan sudah baik sama ayah. Kenapa kok ayah mau berikhtiar membunuh? Ngapain? Janganlah raja berbuat dosa. Ini loh, satu rumah tangga yang bagus. Tidak ada perpecahan, tidak ada perceraian, tidak ada pertengkaran. Saya terakhir ini kehabisan uang. Istri saya support saya, thank you ya Mam, thank you. Itu istri saya bajunya mirip. Nah, itu istri saya. Kita saling support. Waktu itu saya masih miskin kok dia masih mau ya sama saya ya. Dia memang jodoh dari Tuhan. Sehingga kita bisa hidup indah di dalam keluarga. Jangan sampai kasar di dalam keluarga, jangan. Di dalam pelayanan jangan sampai kasar. Misalnya, ini kan saya tahu Pak Hendro ini ya, dia biasanya datangnya telat. Tungaren tekone kok awal. Kata-kata ini perlu enggak? Tidak perlu. Pak Hendro, aku seneng loh. Pak Hendro datang, aku seneng ya. Oh, minggu depan datang lagi ya. Itu lebih baik daripada kemarin kok tekoni isu. Dirubah kata-katanya. Seperti Jonathan ini pakai kata-kata yang bagus. Dia memberikan referensi yang bagus. Loh ya memang Daudnya bagus kok. Daudnya bukan merupakan yang membuat raja ini susah, tapi membuat raja ini senang. Kenapa? Waktu itu ada seorang yang besar, tingginya sekian hasta, namanya, dia mau menantang seluruh orang. Ada orang Israel yang berani? Tidak ada yang berani. Cuma satu namanya, dia berlatih melalui beruang singa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, ojo wedi.
Ojo takut, karena di situ merupakan sebuah pengolahan buat kehidupan kita. Bapak Ibu kalau dalam pelayanan juga mengalami sesuatu yang tidak enak, ojo beti, itu merupakan pengalaman yang baik. Dia loh tidak berbuat dosa kepadamu, bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu selanjutnya? Nah ini gambarnya tadi ya, mirip kurang lebih lah ya. Daudnya segitu, Goliatnya segitu, dia bawa mungkin ini ya, waktu itu dipakai, diambil, berat loh ini juga, dipanggal kepalanya. Kira-kira lek manggal ayam, lek manggal ayam sekali plong itu lek tajem ya. Nah ini menggal kepalanya manusia, penggal ya. Lanjut, sudah tidak bahas tentang penggal-penggal, tapi kita bahas yang baik-baik saja. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan ia telah mengalahkan orang Filistin itu. Sampai sekarang Israel masih berperang dengan Filistin itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Sudah engkau melihatnya, bersukacita karenanya. Jadi Yonatan ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan ayahnya melakukan tindakan pembunuhan. Yonatan sebagai orang yang sangat baik, sehingga Yonatan punya punya kesempatan untuk menasihati orang tuanya. Anda melihat mungkin, oh ini perlu diperbaiki ini, sampaikan aja dengan sopan, dengan baik. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau tidak berbuat dosa dengan darah orang yang tidak bersalah, dengan membunuh Daud tanpa alasan? Selanjutnya ini kata-kata yang bagus. 6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Iya, kalau orang pembunuh masuk surga atau tidak? Saya boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu? Boleh enggak? Ya, misalnya ini dalam sebuah kehidupan gitu ya, dalam sebuah lembaran kehidupan gitu ya. Mungkin ada orang yang menyenangkan, ada yang tidak. Ini saya coba buat seperti rumah ya. Anggap aja ini rumah lah ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Kira-kira orang yang masuk surga itu orang yang seperti apa? Orang yang baik. Terus apa lagi? Tidak iri hati seperti Saul. Terus apa lagi? Tulus. Apa lagi? Yang belakang? Yang belakang nanti kalau tidak jawab tidak dapat rujak, cuma dapat bumbu neto. Tapi kerupuknya Ibu Vera enak tadi tak icipi. Enak loh Bapak Ibu. Tapi ya ojo mikir rujak dulu, mikir ini dulu ya. Ini apa? Ibaratnya sebuah rumah. Ini bisa sebagai ilustrasi Bapak Ibu di PS Bapak Ibu masing-masing. Nah, tentu saja hal yang jelek-jelek itu kita buang ya. Iri, dengki, membunuh, dan lain sebagainya kita buang ya. Boleh ya? Tapi orang yang iri pun sendiri harusnya bisa boleh masuk surga ya. Kita ajak mereka untuk hidup yang baik. Betul ya? Betul ya? Kan kita punya kehidupan nih. Ini saya coba jadiin ini, terus kemudian akhirnya ini tadi yang jelek-jelek kan ya, iri, dengki, ini saya coba buang gitu ya. Nah saya coba buang, terus kemudian supaya apa? Kita semua bisa masuk surga. Akhirnya kehidupan hanya cuma segini saja. Enak enggak? Enak enggak kehidupan cuma segini saja? Enggak enak kalau tidak ada Kristus. Tapi kalau ada Kristus, jadi apa? Iya, Anda mau buat ilustrasi ini juga boleh ya. Jadi nanti setelah ini ilustrasi telur gitu ya. Selama ada Kristus luar biasa enak. Oke, lanjutnya di dalam kehidupan kita jangan sampai ada pertengkaran, perpecahan, kata-kata yang jelek, iri hati, dengki, jangan. Kita juga bisa di dalam pelayanan sekarang ini sebagai pendoa. Pendoa itu enak loh, pahalanya luar biasa. Kalau seorang pendoa itu sudah tidak perlu tampil seperti saya, tapi sama-sama dapat upah 1 dinar.
Semua kita ini dapat upah 1 dinar apabila kita melakukan sesuatu yang baik. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Anda juga bisa melayani Tuhan sebagai pemberita firman Tuhan seperti saya. Untungnya banyak. Saya harus bersiap hampir 1-2 hari saya bersiap ini. Setelah itu nggak dapat, nanti mau nyiapin ini, keburu aku belum masak nasi dulu, kembali lagi, oh iya koran-koranku belum tak korai, aduh kembali lagi. Jadi habis waktunya untuk mempersiapkan ini. Tapi ada sesuatu yang indah, kita bisa pelajari, kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa tahu lebih dahulu. Dan enaknya saya bisa ngasih pertanyaan kan gitu ya. Yang tadi dapat hadiah kan seneng kan ya. Nah, mungkin kita juga bisa sebagai penilaian jemaat, khususnya kepada orang yang sudah usia lanjut. Di sini yang paling usia paling banyak siapa ya kalau saya boleh tahu? Yang paling banyak 82. Siapa yang ada di atas 82? 86. Ada yang 86? Di atas 86? Ada yang 86? Nggak ada ya? 86 pertama, 86 kedua, nggak ada? Sungguh? Nggak ada ya? Oke. Nah, saya sebagai penilik jemaat, saya datang untuk mendoakan. Tapi saya juga bawa kue. Karena kue ini kalau dikasihin, dikasihin masuk teh itu enak buat giginya orang tua. Oma, saya seneng Oma datang. Saya harap Oma sehat terus. Terus kemudian jangan cuma di situ toh, jangan cuma berdoa. Tapi saya lihat, oh di situ ada anaknya, namanya Ibu Tati, tapi dia enggak ke gereja. Misalnya ini tapi kan ke gereja. Saya coba ada anaknya. Kemudian oh di situ ada cucunya, di situ ada besannya, ada iparnya, ada sepupu. Ajak. Iya, Bu Tati, Bu Tati, Bu Juliawati, Bu Tati ini kalau minggu enggak ke gereja ya? Oh enggak. Bolehkah saya kalau misalnya ngajak dicarikan penjemputan? Itu si Joy juga penjemputan, jangan lupa ya Hana ya. Penjemputan, setelah penjemputan, kemudian mungkin bagian apa lagi sehingga bisa bertambah penuh. Saya doain loh ini jemaat kebaktian kedua 500 Om Jun. Saya doain. Jadi bagaimana caranya? Ya enggak bisa, Ibu Vera sendirian enggak bisa, Pak Sarpi sendirian enggak bisa. Saya pun sekarang di sini ini banyak yang nolong saya. Ada yang bilang, bro, kamu tak doain ya. Oh, hatiku merebes pilih. Akhirnya aku punya topi, tak kasihin topi baru, tak kasih ke dia. Terima kasih ya kamu sudah support saya. Bapak Ibu mungkin juga bisa sebagai usher. Ayo sekarang kita boleh bangkit berdiri sebentar. Coba cari 5 orang yang Bapak Ibu belum pernah kenal, 5 saja, boleh? Katakan, aku seneng kamu datang, boleh tahu namamu? Boleh ya? 5 orang saja. Ayo tak kasih kesempatan. Kalau yang sudah salaman, nanti boleh makan rujak. Kalau yang belum salaman, rujaknya tahun depan. Ayo silakan, cari 5 orang yang Anda belum kenal. Aku belum kenal. Oh kamu dulu yang kecil sekali jaket. Iya. Oh, ini sing kembar. Iya. Lu yang satunya? Satu ini ada di Tangerang juga kerja. Oh, namamu? Michelle. Michelle. Aku Joni ya. Iya. Namanya Pak Yunus. Oke. Namanya Eva. saya Joni ya. Iya. Aku baru 3. Namanya Pak Mak Mintarsa. Saya Joni. Ibu Meli, saya Joni. Siapa yang belum 5? Ayo. Siapa yang belum 5? Kalau yang belum 5 cuma boleh makan jangan kerupuk enak soalnya. Cuma boleh makan pepaya saja. Siapa yang sudah 5? Saya tadi Pak Mintarsa, Bu Meli, Michelle, Ibu Eli, Ibu Eva, ini Pak Yunus. Oh, saya sudah 5. Ya, Pak Mintarsa tadi ketemu berapa orang, Pak? Ya baguslah, oke saya percaya. Nah saat saya datang ke Oma ini, saya harus punya hati telinga yang suka mendengar.
Biasanya orang kalau sudah usia banyak suka bercerita, betul? Tapi anaknya kadang nggak mau dengerin mama ini ngomong, betul? Kita bisa dengerin. Saya punya telinga yang cukup kuat. Saya ketemu nasabah saya, kebetulan saya kerja asuransi, ketemu rong jam, ngomong asuransi ini paling 10 menit. Rong jam itu saya denger dia toh. Ya nggak apa-apa, saya punya kemampuan itu. Mungkin saya sebagai guru sekolah minggu, maaf ya Bu Vera, sebetulnya saya mau menolak pelayanan ini. Kenapa? Saya mau fokus di sekolah minggu, tetapi tidak boleh. Saya cuma mau fokus di sekolah minggu, soalnya sekolah minggu juga ada pendidikan, ada doa, ada firman Tuhan, ada penjemputan, ada persiapan firman seperti sekarang. Tampaknya seperti ngerepoti loh. Lek ditanya itu kan, mohon maaf ya. Tetapi ternyata kalau kita memang bisa jadi berkat buat orang lain, kenapa enggak? Alex tadi sudah ketemu berapa orang? 3, siapa saja? Nah, namanya? Tanya dulu. Tanya, namanya siapa? Siapa namanya? Sebelahnya? Oke, sebelahnya? Ini soalnya Alex nasabahku, jadi saya berani. Alex, ya. Kurang 2 Alex, ayo, kurang 2. Kenalan. Satunya? Lendak gitu. Om, usianya berapa Om? 75, oke. Sudah berapa orang? Oke. Kenapa kok saya minta seperti ini? Andai kata nanti 500, Anda gak kober nyalami 500 loh. Ngomong ini berapa orang Sarpi? Pak Sarpi? Berapa? 97. Waduh, ini kurang 5 kali lagi 500. Sehingga nyalami 500, mumpung masih kecil, ayo buat komunitas. Saya tadi melihat di belakang, oh komunitasnya sudah bagus. Di sekolah minggu juga komunitasnya sudah bagus. Saya cuma bertanya buat orang-orang yang tidak ada komunitas, sayang. Mereka harus diajak di komunitas kita. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa raket sama kita. Mereka bisa suka seperti Jonathan suka kepada Daud. Oke. Mungkin kita juga sebagai pujian. Saya itu kagum loh. Bu Hani, Ci Hani, ternyata orang kalau mau puji-pujian di minggu sore, latihannya jam berapa? Jam 2. Jam 2 itu waktunya saya tidur loh, sampai jam 3:30, 4. Waktunya saya tidur, mereka puji-pujian. Kalau Rebo latihannya hari, ya mungkin 1-2 jam ya mereka latihan. Kemarin anak saya juga latihan. Anak saya latihan itu jam 2 ke sekolah ke kaum muda. Loh nak kok siang oh ya ini karena latihan. Kemudian untung aja kemarin pulangnya jam 8. Biasanya 9:30 baru pulang. Loh lah kamu 9:30 besok pagi sulit bangunnya. Kamu siap-siap tidur 11:30, tidurnya kurang. Kemarin saya sudah persiapkan tidur itu jam 9 malam. Tadi loh Pak Gembala Firman sempat tekluk saya sekali. Istri saya sempat tertidur, tak Jabil bangun. Tetangga sebelahku sempat tertidur, tak berani saya bangunin. Itu jam 10 sekarang ini, itu jam prime time. Kenapa kok jam prime time? Prime time itu apa ya? Anggia Chandra, waktu utama. Ke bioskop itu prime time itu ada jam-jam tertentu. Kenapa? Karena nggak ngantuk kalau jam 10, betul? Apalagi ada rujak, nggak ngantuk ya. Nggak ada rujak ya nggak ngantuk ya. Oke. Ini jam prime time. Jadi kalau cuma 90, ayo kita tingkatkan jadi 500. Om Jun siap-siap Om, ditambah pelayan Tuhannya dari yang hadir ini jadi pelayan Tuhan. Mungkin sebagai pencetus ide, saya itu suka sebagai pencetus ide gitu ya. Tadi sebetulnya rotinya, Oma Suryani mau yang itu atau yang ini? Saya ini lebih empuk, pencetus ide. Cerita tentang telur
ini ada 2 telur. Tampaknya sih tidak ada perbedaan, betul ya? Telurnya sih sama, cuma nanti akan saya putar gitu ya. Telurnya saya akan putar. Iya, jangan sampai ceplok. Mestinya mejanya itu karena Bapak Ibu buat rujaknya Bapak Ibu. Nah, yang ini sama yang ini lebih berputar yang mana? Ulang ya. Lebih berputar ini ya. Kenapa kira-kira? Kok tahu? Lah apa? Melihat slide PowerPoint saya? Memang betul matang. Betul. Karena dia terkena panas, terkena olahan dalam pelayanan. Dia terkena panasnya dalam kehidupan, dalam kesulitan ekonomi. Akhirnya dia bisa bertahan lebih lama. Contoh, ada satu anak kecil, kira-kira umur 5 atau umur 6. Dia itu harus jalan dari rumahnya ke sekolahnya kurang lebih kalau tidak salah 1 jam. Dia pulang pergi 2 jam. Satu kali anak itu jadi dewasa. Dia jadi tenaga pemasar juga. Dia orang yang kuat. Dia door to door terbaik. Kenapa? Dia sudah terlatih setiap hari jalan 1 jam. Pulang pergi 2 jam. Sehingga saat dia ketemu, Pak, saya misalnya namanya Sylvia, saya dari perusahaan ini, saya mau cerita boleh enggak? Oh, enggak boleh. Oke, Pak, saya sih, oh, enggak usah. Terus yang lainnya, kalau saya mungkin saya sudah wis kesel. Gak dodolan, gak paten, tidak jualan, enggak masalah. Tapi buat anak ini, kalau dia enggak jualan, dia enggak dapat uang. Dia terus sampai dia jadi top sales terbaik. Bapak Ibu di dalam pelayanan mungkin ada pengolahan gitu ya. Mesti harus bawa itu mesti bawa bengkoang. Kan ngerepoti loh. Perlu dana. Itu saya siapkan kalau misalnya bagian dana. Joni, aku gak iso khotbah seperti kamu. Oh, enggak apa-apa. Aku bisa penjemputan. Oh, lakukan penjemputan. Saya awal mula juga penjemputan. Waktu itu saya dikasih mobil sama seseorang. Tak pakai. Kemudian dia cerita gini, Om, mobilnya kok gelodakan? Batin, nggak berani ngomong. Oh iya nak, padahal waktu itu saya barusan ngelas knalpot 25.000. Murah atau mahal? Saya mungkin murah, betul ya. Saat itu pergumulan buat saya. 25.000 itu mungkin bisa buat 2, 3, 4 hari buat saya waktu itu. Oh iya nak. Kemudian orang yang sama, anak yang sama ini, dia gak bayar loh. Dia bayar lain cerita, dia komplain, dia gak bayar. Tapi saya suka dengan dia. Oh, mobilnya kok panas? Waktu itu saya betulkan betulkan radiator bocor 45.000. 45.000 buat saya itu sangat besar sekali waktu itu, ribuan tahun yang lalu. Jadi saya lupa dengan kesudahan. Tapi kok tak ceritakan berarti ingat. Nah, terus singkat cerita, akhirnya yang tak jemput kan 2 orang sama neneknya. Neneknya ikut 1 orang. Yang tak jemput itu punya 2 mobil. Nemen ya bapak ibunya ya. Nemen loh, kalau orang Kristen itu punya mobil tapi tidak mau ibadah, nemen pol. Tapi bapak ibu tidak ada. Income-nya kira-kira 20-30 juta sebulan. Saat itu saya mungkin tidak ada 1/10-nya. Tapi loh kok aku sih jemput? Ya enggak apa-apa, kan aku dapat rezeki sampai sekarang sehat. Oh ya tinggal sedikit ya waktu ini. Aduh, belum selesai. Iya. Jangan, perusahaannya habis. Nah, singkat cerita, akhirnya saya diberitahu sama, minta 2 menit. Saya diberitahu sama si oma ini. Om Joni itu pasti sok beli mobil. Mau mengamini seperti Maria itu nggak berani. Kenapa? Wong income cuma 1.750.000, nyicil mobil bisa sulit. Akhirnya saya cuma diem aja, puji syukur akhirnya ya sekarang bisa punya mobil.
Selanjutnya, terakhir. Jadi saya mulai dengan penjemputan. Saya juga sempat mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari nasabah saya. Nasabah saya itu kan klien saya ya. Harusnya saya yang melayani klien saya. Tapi klien saya nyebut anak saya 2 kali ke kaum muda. Waktu itu saya enggan untuk bawa anak saya ke kaum muda karena terlalu banyak biaya dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita, akhirnya yang ketiga aku yang nganterin sendiri. Karena anak saya waktu itu belum bisa naik mobil. Sekarang dia sudah naik mobil sendiri. Ya bersyukurlah anak saya bisa dapat komunitas yang baik. Nah, Bapak Ibu, buatlah di sini komunitas yang baik, sangat solid, sangat kuat, sehingga kalau satu kali Tuhan anugerahi 500 luar biasa. Selanjutnya, ini waktu nggak ngantuk ya, jam 10 sampai jam 12. Jadi Tuhan pakai Yonatan untuk mengamankan Daud. Kenapa? Selanjutnya, slide hampir terakhir, saya undang Hani pemain musik. Selanjutnya, terakhir, ini keturunannya Daud. Lanjutnya, maaf ya, terlalu banyak. Aduh, keturunannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga sebagai orang yang merupakan satu keturunan. Karena kita semua dari Adam dan buat apa kita marah satu dengan yang lain? Buat apa masalah di dalam rumah tangga bertengkar hanya karena masalah warisan? Jangan bertengkar di dalam pelayanan. Biarlah hidup kita bisa sekali Yesus selamanya Yesus. Maafkan saya keterampilan ya. Panku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, takkan selamanya. Boleh tadi saja yang nyanyi lagu ini. Bapak Ibu, buatlah hidup yang indah di dalam hidup ini. Buatlah sebuah komunitas yang baik di dalam pelayanan ini. Kesempatan ini, waktu ini kita punya cuma tinggal 73 hari. Kalau Bapak Ibu cuma datang sekali, Bapak Ibu cuma dapat kesempatan 11 kali pertemuan. Saya sudah hitung. Tapi kalau Bapak Ibu beribadahnya 2 kali, berarti Bapak Ibu bisa dapat kesempatan 22 kali. Waktu kita tinggal cepet tuh. Kalau Anda cuma datang kebaktian sekali ini, seminggu sekali, tinggal 11 kali. Waktu berakhir. Jangan ada perpecahan, kita tetap berkomunikasi, berkolaborasi. Hidup ini seperti puzzle. Mungkin satu kita taruh di situ, jadi satu pemandangan yang indah. Sekali kolektor bisa segera dijalankan. Salam selamat siang kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk persembahan kolektor kali ini diadakan 2 kali. Yang pertama untuk persembahan rutin, yang kedua untuk kas Natal. Pengumuman selanjutnya, baptisan air akan diadakan pada tanggal Minggu 23 November 2025. Pengarahan Selasa 18 November 2025 jam 16.30.
segera daftarkan diri, bacalah buku lahir baru sebelum dibaptiskan. Mungkin tadi kalau sebelum naik ke sini Bapak Ibu Saudara mendapatkan form doa untuk jiwa-jiwa. Nanti tolong dimasukkan di dalam tempat kotak di gereja di timur dan di gereja selatan. Kemudian yang pengumuman berikutnya untuk seminar akhir zaman, minta tolong Pak Injam untuk mengumumkan. Tanggal 2 Desember saudara, dari Selasa jam 8 sampai jam 12 di gereja kita ini diadakan acara Natal Bama, tetapi dikemas oleh Pak Gembala berupa seminar. Nah, seminar ini memang berbayar, tetapi hanya Rp20.000 saja saudara. Setelah saudara mendaftar itu lewat Google Form, jadi nggak ada fisik. Saudara nanti akan mendapatkan makan siang plus buku daripada seminar itu. Mungkin banyak yang sudah mau mendaftar dan bertanya, kenapa kok diadakan hari Selasa? Kita bekerja sama dengan Bamak Surabaya, Bamak Jawa Timur, kemudian PGPI Surabaya dan PGPI Jawa Timur. Jadi kita mengacu ke biasanya Bamak memang setiap Selasa pertama. Kalau saudara mau mendaftar, ya pendaftaran bisa dilakukan secara Google Form. Kalau saudara mengalami kesulitan, saudara bisa minta tolong ke saya atau beberapa rekan yang mengerti tentang Google Form. Jadi bayar cuma Rp20.000 untuk menggantikan makan siang dan buku. Kalau menggantikan pun sebenarnya nggak nutup saudara, tapi itu adalah tujuannya supaya saudara benar-benar niat untuk ikut. Pernah kejadian orang daftar tanpa bayar. Memang awalnya ini juga Pak Gembala berkata, sudah nggak usah bayar aja. Lalu saya mengingatkan, dulu pernah diadakan seminar seperti itu dan tidak berbayar. Akhirnya yang terjadi, hari pertama datang, hari kedua ada 500 makanan yang tidak datang saudara, karena mereka berpikir ya udah, saya hari pertama sudah datang, hari kedua nggak perlu datang. Nah, dia tidak memikirkan efek daripada itu ya, tapi semuanya akan mendatangkan kebaikan saudara. Ketika 500 itu tidak tidak datang peserta dari seminar, maka yang dapat berkat adalah kaum muda saudara. Jadi semua yang datang kaum muda hari Sabtu itu mereka semua dapat roti ya, karena waktu itu kan hari Jumat mereka harusnya seminar, nggak datang semua, hari Sabtunya dibagi semua untuk kaum muda. Saya harapkan kalau saudara memang ada waktu, ikutlah seminar dengan judul Jadwal Akhir Zaman, Kelanjutan dari Kelahiran Mesias. Dicatat di dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Jadi saudara bisa ikut. Juga mungkin saudara kenal dengan hamba-hamba Tuhan, saudara juga bisa ikut ya. Oke, kita masuk dalam doa dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan acara Ramah Tamah. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah ada di tempat ini dalam keadaan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan yang sudah menyertai kami sampai tiba ke tempat ini. Tuhan, Kau yang tolong setiap kami agar kami punya hubungan yang baik dengan sesama, seperti Daud dan Yonatan, dengan orang-orang yang di dekat kami, bahkan dengan saudara-saudara kami, baik secara jasmani juga secara rohani. Kau Tuhan yang memberikan lebih lagi kasih kepada kami, supaya kami bisa mengasihi orang yang ada di dekat kami. Tuhan, Kau yang memberkati hamba-Mu Bapak Johnny Johnson yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau juga pakai kehidupan seluruh keluarganya, anaknya, istrinya. Tuhan, Kau yang memberkati mereka, baik di dalam pelayanan, juga di dalam pekerjaan, juga dalam sekolah daripada anaknya. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap kami yang
sudah hadir siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau, baik WL, singar, pemain musik, bahkan semua yang ikut terlibat. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Tuhan, Kau memberkati kembali tangan-tangan yang sudah memberkati, memberikan persembahan untuk Tuhan. Bahkan yang belum memberikan persembahan pun Tuhan memberkati lebih lagi. Dan setiap persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan yang menolong setiap kami, dan setiap kami boleh Tuhan menjadi orang-orang yang baik dengan orang-orang di dekat kami. Bahkan kami boleh memiliki kasih Kristus, sehingga kami boleh mengasihi setiap orang seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan hamba memohonkan berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah dengan kuasa, karunia, buah roh, pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan Yesus turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mungkin bagian acara silakan. Bapak Ibu yang berusia 75 tahun ke atas boleh berdiri terlebih dahulu. 75 tahun ke atas sambil boleh menikmati rujak. Yang 75 tahun, yang 75 tahun ke bawah boleh kenalan gitu ya. Cari kenal 5 orang lagi yuk ya. Cari yang bisa. Silakan boleh langsung ambil rujaknya. Bapak Ibu berdoa sendiri-sendiri atau berdoa bareng-bareng? Berdoa sendiri-sendiri atau berdoa bareng-bareng? Ya, yang 75 silakan. Yang masih 75 ke bawah boleh kenalan lagi, bertambah lagi orangnya. Supaya kita bisa kenal gitu ya, nanti di jalan kita kenal. Silakan bisa berkenalan, tambah 5 orang lagi ya. 5 orang lagi kita bisa ajak keluarga kita, teman kita untuk di ibadah kita. Kok mek titik sing 75? Ya, silakan yang 75 silakan ya. Yang lainnya boleh kenalan, boleh sharing satu dengan yang lain, boleh cerita kebaikan Tuhan. Enak rujaknya pakai mente, Ani Suryapati pakai mente enak. Tadi saya sudah. Terus kemudian boleh sambil kenalan. Kalau sudah mungkin yang 70 tahun 70 tahun ke atas silakan boleh berdiri menikmati makanannya, selamat makan. Nah, kalau Bapak Ibu setelah makan, Bapak Ibu mau bercerita kebaikan Tuhan, boleh. Bapak Ibu mau minta bantuan doa satu dengan yang lain juga boleh ya. Oke, Bapak Ibu yang mungkin ada yang kepengen bersaksi lagi, boleh juga ke depan, boleh bersaksi. Ya, ayo silakan. Shalom saudara kasih dan kasih. Selamat datang bagi yang baru datang. Dan saya juga baru datang. Saya biasanya jam 6 pagi ikut kebaktian, tapi karena saya usia 82 untuk boyo ini tidak bisa jalan jauh, selalu capek duduk, berdiri, jalan capek. Jadi saya kalau berdoa selalu tidur. Tuhan tahu kebenaran
begini saudara, kalau memang sakit Tuhan tolong. Kali ini saya datang tanggal 15 hari Rabu yang lalu, kurang lebih saya harus berdoa jam 8 malam di 15 menit. Badan saya berapa hari kan cuaca gerah, tidak tahu Tuhan dengar seruan saya dari bawah sampai atas langsung dingin dan damai sejahtera seperti firman-Nya yang dikatakan Tuhan. Filipi 4:6 ayat 7. Damai sejahtera melampaui dunia. Itulah kalau saudara ada apa, masalah apa, atau sakit jangan bersyukurlah. Baik jelek bersyukur, itu Tuhan yang senang. Karena Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 12, berbahagialah orang yang pengharapan dan sabar dan kesesakan, tetaplah berdoa. Itulah Tuhan yang inginkan. Sekian, Tuhan memberkati saudara dan saya selalu disyukur Tuhan. Ada lagi yang ingin bersaksi? Boleh ke depan. Ada yang kepengen sharing juga boleh. Bapak mau sharing? Mau sharing? Shalom. Ingin sekali saya saksikan ya keselamatan saya. Pada waktu itu saya masih muda, itu ada satu sakit di sini, terus ini tekot-tekot, nggak tahu itu sakit apa. Ya bisa dikasih obat sembuh, tapi besok sakit terus sakit. Sini loh, sini. Saya tidak ngerti itu sakit apa. Tapi di suatu saat anak saya itu kerja, lantas ngomong, "Loh Pak, anaknya itu masuk rumah sakit loh Pak." Sakit apa? Sakit podo papa, sini. Oh iya, saya pikirkan senang saudara. Kalau dia sembuh ya nanti saya lihat obatnya apa. Pikiran saya gitu. Ternyata 3 hari anak saya itu bilang, "Pak, anaknya mati loh Pak, mati." Iya waduh, saya kaget. Waduh, gimana ini ya? Lantas saya tetap doa sama Tuhan. Akhirnya saya bisa masuk ke Destomo dicek. Akhirnya saya sembuh dan saya bisa sembuh sampai sekarang. Sebab itu saudara, hati-hati ya kalau ada sakit ini. Itu sekarang yang bilang pembuluh darahnya buntu itu. Ya, terima kasih ya saudara. Pak, kenalan. Bapak namanya siapa Pak? Kombing. Saya panggilnya Kombing. Enggak toh? Kombing. Oh ya, Pak Kombing gitu ya. Umur berapa? 74. Boleh Joni berdoa buat Bapak? Ayo kita berdoa. Bapak di surga, kami berdoa buat Bapak Kombing Tuhan. Tidak ada sakit, tidak ada yang membuat Pak Kombing ini tidak bisa beribadah. Pak Kombing sehat, Pak Kombing bisa bersuka cita, Pak Kombing bisa membawa jiwa, Pak Kombing bisa menjadi berkat. Kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan yang baik, jauhkan dari segala sakit, penyakit, malapetaka. Pak Kombing adalah milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Tinggal di mana Pak Kombing? Kapal semen saya dekat rumahnya Pak Samuel. Oh, dekatnya Pak Samuel. Berarti PS-nya Pak Samuel. Apanya? PS-nya Pak Samuel ya.
Oh, Melan Tambang Boyo. Oh, ikutnya Tambang Boyo. Kapan bergabung di sini? Tiap minggu jam 10. Ini ceritanya kok bisa ke gereja sini, itu bagaimana dulu, Pak? Oh, itu riwayat, Pak. Iya. Itu gini loh. Heeh. Ya saya ceritakan aja dulu Yang ya. 60 ke atas juga boleh ya makan. Saya asal itu bukan Kristen, ikut mama saya tuh kelenteng gitu Oh, loh. oke. Dulu. Ya. Atas nggak tahu cerita itu gimana. Terus diajak Ada, ke sini. saya menikah dengan istri saya kan namanya Mei. Ya. Itu peramal-peramal itu bilang, kamu jangan nikah sama ini, nanti kamu tukaran dekatan begitu. Itu cerita peramal-peramal itu loh. Ya. Lantas setelah saya nikah, ternyata betul. Istri saya ngamuk. Tahun berapa masuk ke gereja Bukit Jaya itu? Wah, lupa, Pak. Sudah lama ya? Sudah lama ada Diajak temen berarti ya? Enggak, itu gini. Langsung ke sini. Iya, itu gara-gara gini. Saya kan dipisah dengan istri saya sampai Iya. 15 tahun. Oke. Anak-anak dedek aku sendiri sudah. Istriku gak kasih alamat, aku gak bisa mencari. Iya. Nah, waktu itu saya rindu sama Tuhan. Tuhan, tolongilah saya bisa ketemu istri. Dan nggak tahu berapa hari anak saya datang. Oke. Wedok, Lina itu. Iya. Pak, mama di sini Pak. Saya lihat, alamatnya kapas dia satu D itu. Ya. Lantas saya parani. Baru istri saya ngomong, kamu ke gereja mana? Saya GBZ. Kamu Rangka. Oh, aku mulai ke GBZ. Oh, Oke. jadi diajak sama istrinya. Kalau kamu ke GBZ, kamu kenal itu rumah Pak Samuel di. Oh, itu Pak Samuel ya. Loh, saya bilang nggak tahu, aku tas datang kok. Tapi kenyataannya betul akhirnya itu Pak Samuel. Oke, Itu dia puji itu. Tuhan. Akhirnya Bapak bisa kembali ke gereja Bukit Jaya. Makanya jangan Saya terus ya Pak. Ya, jangan nurut peramal-peramal yang lain Betul. lah. Itu di Alkitab ada nyebutnya itu. Iya. Terima kasih ya, Pak. Penyesat. Saya terus. Ya. Saya terus ya Pak Kombing. Ya. Bapak Ibu selamat menikmati. Boleh duduk lagi Pak. Terima kasih. Kemarin itu Ya. Bapak 3 tahun yang Ya. lalu. Ya. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dapat kesempatan lagi ya, seperti Daud. Bapak Ibu boleh berkenalan lagi ya satu dengan yang lain. Yang belum boleh ngantri ke belakang untuk menikmati. Tadi silakan. Oh, nggak mau, aman nggak mau. Oke, ya. Silakan yang lain, silakan boleh. Boleh. Ya, boleh. Di sini saja. Shalom Bapak Ibu, kenalkan saya dari Jombang. Dan hari ini saya ada di rumahnya Bu Yeni. Soalnya kemarin itu tanggal 11 Oktober saya diajak melencer sama Bu Yeni ke Korea. Setelah itu saking senang saya ya, saya nggak lihat kondisi saya sudah umur 74. Ada waktu itu di Korea itu ada gembok itu ya, gembok cinta itu ya. Saya ingat ya itu. Terus mumpung saya bisa ke sana sampai terus dia melok. Setelah saya naik, pulangnya itu hujan. Dan jalannya gini, saya pegangan sama Bu Yeni. Rokok naik. Setelah sampai rumah, aku istirahat. Terus nggak bisa, kaki saya sakit. Jatuh. Bukan, Nggak jatuh. mungkin ngerem gini. Oh. Usia ya, saya pikir faktor usia. Nah, maksud saya saksikan ini. Saya salah, saya bilang Tuhan saya salah. Saya sudah memberkati saya. Untuk jalan-jalan ada begini, yang memberkati saya untuk jalan ke sana. Tapi saya buat saya nggak mengucap syukur, tapi saya membuat diri saya ini aji mumpung
Kok bisa ke sana? Ternyata ini saya bilang ampuni ya Tuhan, cuma kesalahan ini dengan melalui ini Haji Pupung ini, Ya. ampuni, aku gak akan ulang lagi ya Tuhan. Maka saya memberi satu kesaksian ini, itu orang tua itu biasa orang Haji Pupung ada Iya. yang berganti bisa ke sana, bisa ke sana terus ini kesalahan saya. Ibu namanya siapa, Bu? Saya Melien. Ibu Melien. Iya. Ya. Usia 74 ya? Saya 72. Saya 72 lahirnya. Bu Melien, boleh saya berdoa buat Ibu supaya sehat terus? Amin. Ayo kita berdoa ya. Bapak di surga, kami berdoa buat Ibu Melien, biar Bu Melien tetap sehat, lututnya Amin. sehat. Amin. Kiranya Tuhan tolong, Amin. Tuhan berkati, Amin. jaga lindungi selalu, Amin. biar Bu Yesus. Melien bisa tetap beribadah Amin. kepada Tuhan dan bisa membawa teman-teman, keluarga, Iya. saudara bertemu dengan Tuhan Amin. bersama-sama. Berikan kesehatan, Tuhan jaga lindungi di Amin. dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Tuhan berkati Bu Melien. Bapak Ibu yang mau antri boleh berkenalan ya. Silakan berkenalan. Yang belum silakan. Kalau Bapak Ibu mau tahu kenalan satu dengan yang lain boleh ya, supaya Bapak Ibu. Bapak silakan. Silakan Pak. Mari ya. Yang di belakang sambil tanya, yang belakang namanya siapa, depan namanya siapa. Silakan tanya ya, nanti ada pertanyaan loh, nanti Anda sudah bertanya kepada siapa saja ya. Ya Bapak Ibu yang belum mengambil kerja bisa langsung mengantri ke belakang ya. Gimana? Oh, mana? Oh, tuh.
Udah kok tante. Apa? Tas. Masuk Nggak fokus, nggak fokus. Pada saat itu dibagikan dibaca pribadi. Sulit. Di belakang itu Oke.